Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa ba'du. Para pemirsa, teman-teman yang sedang berpuasa sekarang, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Puasa memiliki beberapa khususiyah atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Semisal dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal yang dilakukan oleh manusia itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, riwayat Imam An-Nasai, kullu amal ibni adam yudha'af. Semua amal yang dilakukan oleh manusia itu dilipat gandakan. Jadi sholat kita, sedekah kita itu akan dilipat gandakan. Berapa? Al-hasanah asyru amsalihah ila sab'i mi'atin di'fin. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 atau bisa jadi 20, 30 sampai bilangan 700 atau bilangan yang dikehendaki oleh Allah. Illas shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dari kedua hadis tersebut bisa kita pahami ketika puasa itu disandarkan kepada Allah, menunjukkan bahwa puasa merupakan ibadah yang memiliki keistimewaan tertentu. Sama halnya seperti yang kita pahami ketika ada kata rumah misal. Rumah jika disandingkan dengan seseorang, misal rumah presiden atau rumah artis, maka kita akan membayangkan bahwa rumahnya besar, mewah, lahannya luas, dan lain sebagainya. Tapi ketika rumah ini digandengkan, disandarkan dengan lafaz Allah menjadi Baitullah, maka berarti masjid atau Ka'bah. Dan kita tahu bagaimana istimewanya tempat ini. Maka penyandaran suatu kalimat, suatu kata kepada lafaz jalalah, kepada Allah, berarti menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat mulia. Jadi puasa ini mulia karena puasa khusus untuk Allah. Ya meskipun kita tahu bahwa semua amal yang kita kerjakan itu ditujukan kepada Allah. Namun meski demikian, teman-teman semuanya, kita harus tetap memiliki rasa berhati-hati ketika melakukan puasa, agar puasa yang kita lakukan tidak sia-sia. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang kemudian juga dikutip oleh Syekh Nawawi dari Indonesia, dalam kitabnya Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, bahwa puasa itu dibagi menjadi 3. I'lam anna shaum 3 darajat. Shaumul umum, wa shaumul khusus, wa shaumu khususil khusus. Baik, yang pertama, shaumul umum. Shaumul umum adalah seseorang yang melakukan puasa dengan cara menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Berarti ketika puasa, ia menahan dari makan walaupun lapar, ia menahan dari minum walaupun dia haus, juga menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Puasa model seperti ini sudah kita ketahui atau sudah kita jalankan. Semua orang pasti melakukan puasa yang seperti ini, karena ketika melakukan hal yang membatalkan puasa artinya dia harus mengulang puasanya jika itu puasa Ramadan. Yang kedua adalah shaumul khusus. Shaumul khusus adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang sholih, di mana ketika berpuasa tidak hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, akan tetapi juga menahan semua anggota badannya, dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan semuanya dari dosa
selama ia berpuasa. Jadi saumul khusus ini merupakan tingkatan kedua dari saumul umum tadi. Jika saumul umum berpuasa dengan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka saumul khusus ditambah dengan semua anggota badannya tidak ia lakukan untuk melakukan maksiat atau melakukan dosa selama ia berpuasa. Selanjutnya yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah saumu khususil khusus. Puasa yang model ini puasa yang sangat istimewa. Maka yang bisa mengerjakan puasa ini hanya orang-orang pilihan seperti anbiya, para nabi-nabi, aulia, para wali, dan siddiqin, dan orang-orang yang salih. Karena puasa model ini yaitu berpuasa yang tidak hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tidak hanya menjaga anggota badannya agar tidak berbuat maksiat, akan tetapi selalu menjaga hati dan pikirannya dari memikirkan selain Allah. Jadi selama ia berpuasa, dia selalu memikirkan Allah, selalu mengingat Allah. Tidak boleh mengingat yang lain. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, ketika ia satu kali tidak mengingat Allah, maka puasanya menjadi batal. Seperti itu. Jadi puasa tingkatan seperti ini mungkin masih sulit untuk kita lakukan. Maka setidaknya kita harus mencoba tingkatan puasa yang nomor 2, yakni tidak hanya menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, akan tetapi juga menjaga seluruh anggota badan kita dari dosa, dari berbuat maksiat. Akhirul kalam, semoga puasa yang kita lakukan mendapat berkah dan bermanfaat bagi kita, baik ketika sekarang, hari ini kita berpuasa, dan seterusnya nanti di luar bulan Ramadan juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.